Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Rio Soesabat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai spesifikasi kebutuhan perangkat lunak sistem informasi klinik. Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau disingkat sebagai SKPL atau dalam bahasa Inggrisnya sering juga disebut dengan Software Requirement Specification atau SRS, dan merupakan spesifikasi dari perangkat lunak yang akan dikembangkan. Sistem informasi klinik atau biasa disingkat SIK adalah sebuah sistem informasi mengenai data pada sebuah klinik, baik data jadwal dokter, data pasien, dan data pegawai klinik yang berbasiskan web. Sistem informasi klinik ini menyimpan data pendaftaran pasien masuk beserta hasil dari pemeriksaan pasien yang telah mendaftar dan diperiksa tersebut. Sistem informasi klinik ini berjalan di atas perangkat keras berupa beberapa komputer yang saling terhubung oleh jaringan internet, di mana file sistem informasi ditempatkan pada web hosting yang dioperasikan oleh administrator. Kebutuhan minimum perangkat keras yang akan digunakan oleh sistem informasi klinik ini adalah personal komputer, keyboard, dan mouse. Sistem informasi klinik juga membutuhkan software yang berupa program yang akan dibangun menggunakan bahasa PHP, DBMS, PSQL, dan akan berjalan pada sistem operasi Windows. Admin akan melakukan login kepada sistem informasi klinik menggunakan username dan password admin. Pengunjung pasien akan melakukan pendataan awal jika pasien tersebut pasien awal, dan jika pasien lama akan melakukan login menggunakan ID dan password pasien. Kemudian, dari sistem informasi tersebut, pasien akan mendapatkan jadwal dokter yang sedang berjaga. Dari dokter akan melakukan login terhadap sistem informasi klinik dan akan menerima data riwayat pasien yang akan dokter periksa. Kemudian dokter akan mendata penyakit pasien dan menginputkannya terhadap sistem informasi klinik. Admin dapat menginputkan data dokter yang jaga dan data pegawai yang sedang berada di klinik tersebut. Data note. Admin, dokter, dan pasien pengunjung akan melakukan login. Admin dan dokter akan melakukan login menggunakan username dan password, sedangkan pasien akan melakukan login menggunakan ID dan password pasien. Kemudian akan diinput ke tabel pengguna. Admin akan membuat jadwal dokter dan menginputkan datanya. Kemudian akan dimasukkan ke jadwal dokter. Pasien atau pengunjung dapat melihat jadwal dokter ketika telah melakukan login. Pasien akan melakukan pendataan awal menginput data terhadap sistem informasi tersebut. Pasien akan menginputkan profil data pasien atau identitas pasien dan akan memasukkannya terhadap tabel pasien. Kemudian pasien akan melakukan pemeriksaan terhadap dokter yang akan memeriksanya. Dokter akan mendata penyakit pasien dan akan merekod penyakit dan akan memasukkannya terhadap tabel pasien dan akan menyimpannya di tabel pasien. Admin dapat memanipulasi data dokter dan menginputkan ke tabel dokter. Kemudian admin juga dapat memanipulasi data staf atau pegawai dan menyimpannya di tabel pegawai. Admin dapat memanipulasi data dokter berupa menambahkan data dokter, mengubah data dokter, dan menghapus data dokter, kemudian menyimpan data dokter tersebut ke dalam tabel dokter. Admin juga dapat memanipulasi data pegawai berupa menambahkan data pegawai, mengubah data pegawai, dan menghapus data pegawai, kemudian menyimpan data pegawai tersebut ke tabel pegawai.
Ini merupakan gambaran dari sistem informasi klinik. Dari gambaran berikut akan masuk terhadap gambaran mengenai pendataan dokter yang berisikan NIP dokter, nama dokter, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, nomor telepon, spesialis atau jabatan, dan alamat dokter. Kemudian akan juga memunculkan tabel mengenai pegawai klinik yang berisikan NIP, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, jabatan, dan nomor telepon. Dan juga akan memunculkan tabel pasien yang berisikan mengenai jenis pemeriksaan, nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat, nomor telepon, dan diagnosis pasien tersebut. Kemudian akan memunculkan juga tempat pemeriksaan pasien tersebut, apakah akan memasukkan ID ruangannya, nama ruangan, ataupun jenis ruangan yang dikunjungi oleh pasien. Sekian dari saya. Terima kasih atas tontonannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.